Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa saya haturkan salam dan sholawat kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan akhlakul karimah kepada kita di dunia. Untuk memulai acara ini, marilah kita berdoa sejenak menurut keyakinan kita masing-masing. Selesai. Terima kasih. Untuk acara pada siang hari ini, kita awali dengan beberapa sambutan yang dimulai dari kami persilahkan Ibu Eni Kustini SPD. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang kepada Bapak Nugroho selaku wakil dari BPGP Jawa Timur, Ibu Eka Norma. Selamat siang teman-temanku semuanya. Saya mewakili Bapak Kepala Sekolah pada siang hari ini mengucapkan selamat datang kepada Bapak Nugroho dan Bu Eka di SD Juratulis 1 yang akan memones teman kita Bapak Jaka. Mudah-mudahan nanti bisa ke depannya bisa membuat perubahan bagi SD kita, khususnya untuk teman-teman bisa berbagi ilmu dengan Bapak dan Ibu Norma. Yang terakhir, saya mohon maaf, mungkin sambutan dari kami, khususnya Bapak Ibu Guru dari SDN Juratulis 1 kurang berkenan bagi Bapak Nugroho dan Bu Eka, baik fasilitas maupun penyambutannya kami mohon maaf. Mudah-mudahan pada pertemuan ini, acara hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sambutan yang kedua disampaikan oleh Bapak Nugroho, wakil dari BPGP Jatim. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Mohon maaf ya, sambil duduk. Karena saya sudah kerasan di sini di akhir kedua. Karena ruangnya kecil, jadi saya kira kalau begini malah aneh. Ya, saya berdiri di belakang gitu. Di depan ada di pola. Oke, Bapak Ibu, perkenalkan saya Nugroho dari BPGP Jatim. Jadi BPGP Jatim itu biarpun namanya BPGP Provinsi Jawa Timur, tapi berada di bawah Kemendikbud dan di bawah Pemprov Jatim. Nah, dulu namanya Kemerdeka. Terus kami dari BPGP. Nah, dalam konteks kegiatan pendampingan individu ini saya akan melakukan, namun ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan di depan. Yang pertama, saya mewakili BPGP mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah menyediakan waktu dan sarana kepada Bapak Ibu semua yang sudah berkenan untuk hadir di kegiatan PI 2 ini. Nah, ini nanti temanya tentang penyampaian visi misi. Jadi memang untuk gerak itu kan dirancang buat ini. Tujuannya itu menjadi penggerak. Dan untuk menjadi penggerak, selain dia punya kompetensi diri yang mulai dari sisi dia harus bisa menggerakkan orang lain. Nah, untuk menggerakkan orang lain itu kalau di manajemen namanya eco-organisasi, planning, organizing, eco-organising,
Baik Bapak Ibu, dari saya cukup sekian. Mohon maaf bila ada kata yang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sambutan dari Bapak Nugroho, itu sangat inspirasi buat kami semua. Untuk sambutan berikutnya disampaikan oleh Ibu Eka Norma Yulita selaku pengajar praktek. Monggo kami turkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah berkumpul di sini untuk membersamai CGB kita, yaitu Bapak Zakaria Amsori. Di sini saya sebagai PP-nya, dan kebetulan sekali dari kabupaten baru satu ini ya Bapak ya, yang di Monet ya, baru sekarang gitu. Baru sekarang ini untuk kesempatan kami di Monet di angkatan 11 ini. Kebetulan juga saya bersedia di Monet karena saya percaya di sini dunia kompak-kompak, dan ada di jalur yang enak ya Bapak ya, ada di seberang jalan saja, tidak terlalu masuk begitu. Di sini sudah disampaikan bahwa tujuan kita berkumpul di sini adalah mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid yang akan datang. Bapak Ibu di sini dalam proses pendidikan, CGB telah belajar membuat visi dirinya sebagai pendidik. Proses ini diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak kepada murid. Bapak Ibu, di sini saya pun bangga karena dikelilingi oleh banyak guru penggerak Bapak. Jadi kalau nggak salah ada 4 guru penggerak ini, gitu. Dan Pak Zaka ini generasi ke-5 ya. Yang lulus sudah 4 kan, ya. Berarti Pak Zaka ini orang ke-5 untuk CGB Bapak. Jadi begitu. Jadi mungkin ini sudah tidak asing bagi Bapak Ibu untuk melalui tahapan-tahapan seperti ini, gitu. Dan di sini saya sampaikan bahwa kami sudah menyampaikan tujuan dari diskusi. Kemudian di dalam diskusi nanti ada beberapa kalimat penumpang, sehingga kita akan melengkapinya sesuai dengan apa-apa yang ada di benak kita, begitu. Kemudian mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi dan mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Hanya itu nanti alur kita pada siang hari ini. Untuk mempersingkat waktu, semuanya kami serahkan sepenuhnya kepada CGB kita, yaitu kepada Bapak Bapak Zakaria Amsori, untuk memimpin jalannya diskusi ini sampai selesai. Dan kemudian nanti di akhir acara tidak lupa pula kita akan melakukan refleksi, begitu ya. Dengan begitu saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sambutannya dari Ibu Eka Norma Yulita. Semoga kedepannya saya sebagai CGB bisa menjadi motivasi bagi rekan-rekan di SDN Juratulis 1 ini. Untuk selanjutnya acara akan dilanjutkan dengan diskusi. Di sini diskusi merupakan suatu kolaborasi untuk mencapai tujuan sehingga bisa kedepannya menjadi perubahan yang lebih baik lagi. Oke, Bapak Ibu, hari ini kita melakukan diskusi visi guru penggerak dan prakarsa perubahan di sekolah. Ini merupakan adalah pendampingan individu yang kedua. Saya sebagai Zakaria Amsori, SPD CGB Angkatan 11 Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur,
yang akan memaparkan visi dari guru penggerak yang disandingkan dengan visi dari sekolah. Saya adalah sebagai CGP Angkatan 11 dari kelas 283 kelas A ya. Di sini saya dibimbing oleh Bapak Sugeng Gianto selaku fasilitator yang tepatnya rumahnya di Malang. Kemudian didampingi oleh pengajar praktik oleh Ibu Eka Norma Yunita. Untuk fasilitator kami ini hanya dilakukan secara daring melalui kolaborasi. Kemudian diskusi hari ini adalah mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Jadi tujuannya itu hanya untuk mendiskusikan cita-cita dari warga sekolah. Siapa warga sekolah itu, Bu? Bapak Ibu, siapa? Kita semua, termasuk guru, murid, penjaga sekolah ikut. Kemudian petugas perpustakaan juga ikut. Ya, orang tua wali murid atau wali murid. Ya, di sini semuanya ikut berpartisipasi, tapi di diskusi ini kita hanya warga sekolah yang ada di sekolah saja yang bisa mengikuti. Kemudian tujuannya adalah untuk mencapai murid di masa depan yang seperti apa. Kita murid seperti apa, inginnya murid seperti apa ya. Nah, ini kita adakan is-breaking, Bu ya. Karena saya tahu, mohon maaf Bapak Ibu ya, yang lebih senior atau yang lebih lebih sepuh ya. Mohon maaf kalau saya melakukan is-breaking di sini untuk melatih konsentrasi, karena pada jam-jam ini biasanya kita sudah lelah habis mengajar ya. Ini seharusnya sudah sudah bubuk katanya Pak Bayu gitu. Untuk melatih konsentrasi biasanya kita bisa dilakukan di kelas ya. Tapi hari ini kita mencoba untuk melatih konsentrasi dari saya pribadi. Coba Bapak Ibu tangannya ke depan. Ya. Nanti kita melatih konsentrasinya, apakah konsentrasi kita tetap fokus apa tidak. Nah, kita putar sesuai dari jarum jam. Putar, putar, putar. Lebih cepat, bukan hipnotis ini ya. Lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat. Telinga. Lah. Ya. Kita menginstruksikan apa tadi? Saya menginstruksikan apa tadi? Telinga. Ada yang mengikuti pipi? Siapa? Saya. Siapa? Ikut ya, berarti konsentrasinya lagi lagi berkurang ya. Coba kita lagi, sekali lagi. Tangannya di depan, putar ke kanan, lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat. Dagu. Ternyata sudah mulai banyak yang kena ya. Panas, mana panas? Dagu yang mana panas? Itu apa panas? Iya. Pak Bayu apa tadi? Tepat ya? Berapa yang tadi yang meleset? Berapa? 1, 2, hampir. Ya. Contoh salah satunya seperti itu kita terapkan di sekolah Bapak Ibu ya. Kita tujuannya di kelas itu adalah melatih anak itu untuk berkreatif, inovatif, kemudian membuat anak itu merasa betah di dalam kelas, senang.
Nah, kalau murid-murid itu merindukan gurunya, mana Bapak ini Pak Guru ini ya, kok di kelas tidak ada, saya cari di kantor tidak ada. Nah, itu adalah seorang anak yang merindukan gurunya. Itu adalah pembelajaran yang kita inginkan. Jadi menyenangkan ya. Jadi tidak apa, wah, bodoh Bu Sofi ini kelas, ada Bu Sofi di kelas, wah males aku gitu. Jangan sampai murid-murid kita seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian, nah ini yang kedua, tadi speaking yang pertama. Nah mungkin kalian Bapak Ibu itu pernah melihat di TikTok, di Facebook ya. Mungkin ada yang tahu. Kita coba dulu. Nah, di sini adalah clue-nya adalah berpikir dulu sebelum menjawab. Berpikir dulu sebelum menjawab. Ya. Kenapa tidak senangnya Bu Eni ya? Berpikir dulu sebelum menjawab. Coba perhatikan pertanyaannya dari saya. Di belakang saya ada benda apa saja? Salah. Indek dulu sebelum menjawab. Salah. Isu. Mungkin berpikir dulu, cluenya berpikir dulu sebelum menjawab. Di belakangnya sama ada. Iya, di belakang saya ada apa? Kue. Salah. Coba kita cari pertanyaan lagi. Nanti saya ungkapkan jawabannya ya. Oke. Di papan tulis, maaf kalau di papan tulis, di tembok, di dinding ada apa saja? Bu Yati? Salah? Data kelas. Salah? Cicak. Salah? Baca kaki salah sama saya baca kaki salah. Gimana? Salah? Mungkin Bu Eka? Bu Pipi? Nah, coba berpikir dulu sebelum menjawab. Pernah diterapkan nggak di kelas seperti ini? Berpikir dulu bagaimana? Ekspresinya bagaimana berpikir? Apa tulis? Kue. Nah, seperti itu ya. Sudah ngerti kan Bu, Bapak Ibu ya? Kan mikir, pokoknya bukan tapi nggak langsung menjawab ya. Tadi ada yang langsung menjawab. Apa tulis? Kue. Harus berpikir dulu. Kan cluenya berpikir dulu. Ya. Oke, kita lanjut. Speakingnya gimana Bapak Ibu, suka? Kali nanti kalau dilanjut semuanya speaking malah tidak nyampe ya. Satu kali lagi semuanya bisa. Oke. Pernah melihat ini puisi dari karya Insinyur Soekarno, Aku Melihat Indonesia. Di sini apa maksudnya? Kenapa kok Bapak Soekarno kita membuat puisi Aku Melihat Indonesia? Kenapa? Karena apa? Bu Eka kenapa? Karena mimpinya. Mimpi kenapa? Membayangkan Indonesia ke depannya. Mimpi membayangkan Indonesia ke depannya agar lebih baik, maju ya. Nah, sesuai dengan visi. Ada lagi mungkin Bu Sofi apa? Sama. Ada lagi? Bu ini sama, sama semua, ya, tidak apa-apa. Biasanya kalau di kelas kan seperti itu, ya. Nah, kita lanjut. Nah, di sini saya menyediakan kalimat rumpang cita-cita untuk murid. Tahu kalimat rumpang? Apa? Kalimat yang tidak lengkap, ya, tidak selesai. Apalagi belum selesai. Oke, mungkin dari rekan-rekan kita yang pernah CGP sudah pernah mengikuti ya. Oke, kita di sini melihat kalimat rumpang 1 sampai 6. Kita memimpikan murid-murid yang bagaimana? Kita percaya bahwa murid adalah apa?
di sekolah kita mengutamakan apa? Murid di sekolah kita sadar betul bahwa kita warga di sekolah ini yakin untuk kita dan warga di sekolah ini paham bahwa di sini saya sediakan kertas. Monggo nomor 1 dulu. Oke, langsung ditempel ke nomor 1, bagian nomor 1 di sini Bapak Ibu. Ini pertanyaan nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan nomor 6. Kenapa? Ya, ditempelkan yang ada lemnya itu, Bu. Nah, ini. Lihat. Nah, ya. Monggo, bisa ditulis dulu. Ya, satu aja dulu, Bu. Kita nomor 1 dulu, bisa ditempel di depan. Silakan. Ini adalah inspirasi Bapak Ibu dalam membimbingkan murid seperti apa. Karena setiap orang itu berbeda-beda, inginnya seperti apa murid. Oke. Di atasnya. Nah, di atasnya bisa di situ. Oke, di sini, ya. Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sampun nggih, sudah semua. Nomor 1, coba saya minta bantuannya untuk Ibu Sofi untuk membacakan, pilih salah satu yang ada di nomor 1. Ya, maju. Silakan. Kita memimpikan murid yang berakhlakul karimah. Kita memimpikan murid yang berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Kita memimpikan murid yang berakhlak mulia. Kita memimpikan murid yang aktif, kreatif, berbudi pekerti luhur. Kita memimpikan murid yang berprestasi, nurut kepada Bapak Ibu Guru. Kita memimpikan murid yang berakhlak. Kita memimpikan murid yang berkarakter positif. Kita memimpikan murid yang berakhlakul mulia. Kita memimpikan murid yang berimpak, ya. Berimpak. Kita memimpikan murid yang kreatif dan mandiri. Terima kasih untuk Bu Sofi meluangkan waktu untuk membacakan. Beri tepuk tangan. Di sini Bapak Ibu sudah menuangkan mimpinya, ingin muridnya seperti apa. Secara garis besar di sini banyak yang memimpikan murid yang mempunyai akhlak mulia. Tentunya itu adalah hal yang sangat kita butuhkan. Karena di samping kita murid kita kalau tidak mempunyai akhlak, entah bagaimana murid itu bisa menghormati seorang guru, menghormati teman dan yang lainnya. Kita coba yang kedua. Bapak Ibu silakan menuliskan kalimat tumpang yang kedua. Kita percaya bahwa murid adalah sebagai apa dan bagaimana. Kita percaya bahwa murid, silakan Bapak Ibu. Yang sudah selesai, monggo Bapak Ibu bisa ditempelkan di dinding. Garis besarnya banyak yang memilih garis generasi penerus, ya. Artinya
Kalau bukan murid kita yang menjadi penerus, siapa lagi? Kita tidak mungkin. Kita mungkin 5 tahun atau 10 tahun lagi kita sudah pensiun. Makanya yang kita prioritas adalah tujuan dari kita semua adalah mencerdaskan kehidupan bangsa seperti pada murid-murid kita. Kemudian yang ketiga adalah di sekolah kita mengutamakan apa? Moga Bapak Ibu. Sudah Bapak Ibu? Sudah. Di sini adalah sekolah kita mengutamakan apa? Kepentingan kebutuhan siswa, sopan santun, kesopanan, kebersamaan, berpusat pada murid, menyenangkan, kejujuran, bertanggung jawab penuh terhadap tugas diri sendiri, berpihak pada murid. Secara garis besarnya di sini saya tangkap adalah berpihak pada murid. Betul. Kita itu harus berpihak pada murid, bukan pada ego kita sendiri. Nah, makanya kalau di sekolah, di rumah kita mempunyai masalah, jangan dijadikan pelampiasan di kelas ya. Nanti murid datang langsung dimarahin. Woi kamu gitu ya. Itu tidak boleh Bapak Ibu ya. Kemudian yang nomor 4, murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa? Murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah adalah tempat untuk belajar. Perlu perhatian dan bimbingan. Murid membutuhkan bimbingan dari Bapak Ibu. Sekolah adalah tempat untuk menimba ilmu. Murid membutuhkan bimbingan, pendidikan, dan perhatian. Pendidikan sangat penting untuk masa depan. Pendidikan adalah penting untuk masa depan. Secara garis besar di sini adalah di sekolah itu adalah sebagai bimbingan untuk di masa depan. Kemudian kita lanjut di nomor 5, kita warga di sekolah ini yakin untuk kita yakin bagaimana? Yang kelima adalah kita warga di sekolah ini yakin untuk memajukan pendidikan, mendidik yang lebih baik, berpartisipasi demi kemajuan dan prestasi siswa, menuntun dan membimbing murid menjadi pribadi yang lebih baik, menjadikan murid yang beradab dan berilmu, belajar dan bermain, berpartisipasi dalam keutuhan sekolah. Secara garis besar adalah di sini adalah sebagai pendidik yang menjadi pribadi yang lebih baik. Tentunya murid kita itu, keinginan kita itu adalah menjadi murid yang baik, yang tidak banyak banyak yang menentang. Ya, karena di kejadian di berita-berita itu banyak murid yang memukul gurunya. Nah, itu salahnya siapa? Apa kita, orang tua, atau guru-gurunya? Ya, itu kita harus bisa menelaah lebih dalam lagi. Kemudian yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham kenapa? Di sini kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap anak memiliki bakat dan minat masing-masing. Visi sekolah dapat terwujud dengan dukungan semua pihak. Sekolah tempat anak-anak untuk mencari ilmu pengetahuan sebagai bekal hidup. Kita berada di tengah dinamika warga sekolah yang diselaraskan. Pendidikan yang lebih kreatif dan berakhlakul karimah. Warga sekolah memiliki dinamika yang harus diselaraskan dengan visi misi di sekolah. Pendidikan perlu adanya kolaborasi dengan warga sekolah. Pendidikan sangat penting. Nah, ya, di sini garis besarnya adalah di sini akan terwujudnya dari bakat dan minat yang diselaraskan dengan visi misi sekolah. Nah, ini sudah menyerempet dengan visi misi sekolah kita ya. Kemudian terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah menuangkan inspirasinya di depan. Apa itu visi? Nah, sebelum kita apa itu visi, tadi kan banyak yang memimpikan murid yang seperti apa. Itu sudah termasuk dalam gambaran ini. Tapi lebih jelasnya visi itu apa sih? Siapa yang bisa menjawab? Mungkin Bu Sofi, Bu Wike, Bu Yanti, Bu Im. Mungkin Bu Vivi atau Bu Vida yang lain.
Kalau murid kita sedang lagi tidak baik-baik saja seperti ini, kita harus ngapain? Halo. Nah, hidup kan, nyala kan? Halo. Hai. Itu kok nyala. Tadi kok semuanya pada melempem. Lapar ya? Ya tenang saja nanti ya. Oke, mungkin siapa bisa menuangkan inspirasinya? Oke, Bu Eka, terima kasih, monggo. Apa itu visi? Visi menurut saya itu pandangan atau tujuan dari apa yang kita impikan. Misalkan 5 atau 10 tahun ke depan, apa yang kita harapkan di lembaga ini, sekolah ini mau dibawa kemana, gitu Pak. Pandangan atau tujuan dalam jangka panjang. Iya. Terima kasih. Sesuai dengan lagunya Armada ya. Mau dibawa kemana sekolah ini? Nah, enak ya suaranya ya, mohon maaf. Ya, apa itu visi? Tadi sudah benar sekali dari Bu Eka ya, sebuah visi itu merupakan sebuah gambaran cita-cita masa depan yang ingin kita capai. Nah, tujuannya dari murid di sekolah itu untuk apa? Untuk apa? Sekolah itu untuk apa? Visi itu seperti itu. Namun terkadang visi tersebut dapat berubah-ubah karena dipengaruhi oleh perkembangan zaman atau lingkungan yang sulit untuk diprediksi di masa depan. Nah, kita dulu kan perkembangan iptek tidak ada. Sekarang iptek malah merajalela ya. Nah, kita dikasih tugas melalui WA, besok harus selesai. Di sini ada visi dari SDN Curatulis 1 yang merujuk pada akronim bercitra, mewujudkan sekolah yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, berilmu dan terampil. Nah, di sini sangat sudah mewakili dari peserta didik kita yang ingin kita menjadi perubahan di masa depan. Misi SDN Curatulis 1 mewujudkan kehidupan beragam yang dinamis di sekolah, mewujudkan kultur sekolah yang disiplin, melaksanakan pelestarian seni dan budaya daerah, meningkatkan mutu pembelajaran pakem saintifik, meningkatkan prestasi belajar siswa, meningkatkan kerjasama warga sekolah dengan masyarakat, komponen pendidikan dan instansi terkait. Mungkin dari Bapak Ibu, visi kita ini sudah bagus atau bagaimana? Bagus ya. Dulu kita merumuskan ini sekitar tahun berapa kalau nggak salah, 2010 ya. Iya. Itu kita merumuskan visi ini karena di sini belum ada visi dulu. Jadi kita merumuskan secara bersama-sama, semuanya mengikuti ya. Kemudian, nah ini pertanyaan pemantik. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Gimana tanggapannya? Sudah selaras, ya Bu Sofi, sudah selaras. Oke, mungkin kalau Bu Sofi sebagai guru dari pendidikan agama Islam sudah ada ya tadi mewakili beriman ya, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Apakah ada? Kira-kira? Coba saya kembali lagi di situ. Apakah ingin ditambahkan kira-kira apa? Tadi katanya visi untuk melihat perkembangan zaman. Perkembangan zaman itu seperti apa? Apakah ada di situ? Teknologinya tidak ada, ya. Nah, karena mungkin pada zamannya itu teknologi kita ada tapi tidak berkembang pesat seperti sekarang ini. Kalau sekarang ini, waduh, banyak sekali aplikasi-aplikasi di HP, di laptop ya. Nah, ini adalah visi guru penggerak yang saya cetuskan. Nah, di sini saya mengambil dari kata beraksi, sesuai seperti lagunya Kotak ya, beraksi gitu ya. Oke,
Mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, aktif, kreatif, solid, serta inovatif berdasarkan profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak di sini, Bapak Ibu di sini, tadi yang tidak ada IT-nya ada ya. Itu inovatif, kreatif ya. Ya itu kita jabarkan di sini. Nah, ini adalah integrasi penggabungan visi sekolah dan visi guru penggerak. Saya mempunyai ide seperti ini Bapak Ibu. Sebetulnya kita tidak usah merubah secara total, tapi kita tambahkan aja aksi di situ. Ya. Jadi aksi di situ adalah aktif, kreatif, solid, serta inovatif. Berdasarkan profil pelajar Pancasila. Kenapa ada profil pelajar Pancasila? Karena sesuai Permendikbud itu kita dicanangkan untuk murid harus bisa menjadi profil pelajar Pancasila. Sudah hafal ya profil Pancasila? Nah ini pemaparannya seperti ini. Kalau beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ini berarti mendidik peserta didik agar memiliki keyakinan yang kuat terhadap Tuhan, menjalankan ajaran agama, dan memiliki akhlak yang mulia. Ini setuju ya kalau seperti ini ya? Ya, karena di visi misi kita sudah ada seperti ini. Cerdas, mampu berpikir kritis, analitis, dan menyelesaikan masalah dengan baik. Itulah arti dari cerdas. Mungkin Bapak Ibu selama ini cerdas open, berarti pinter ya. Anak itu memiliki prestasi, pinter. Kemudian berilmu, memiliki pengetahuan yang luas di berbagai bidang studi. Ini pengetahuan yang luas. Jadi anak-anak itu selain cerdas, sangat berwawasan. Ya, terampil menguasai berbagai keterampilan. Keterampilan itu maksudnya yaitu keterampilan dalam membaca, menulis, seni, itu keterampilan. Aktif. Nah ini yang saya tuangkan adalah aksinya. Aktif. Selalu terlibat dalam berbagai kegiatan dan memiliki inisiatif yang tinggi. Jadi kalau ada lomba, ikut. Ya, ada macam kegiatan, ikut. Jangan sampai dari kita ada pramuka. Aduh, siapa yang dia? Aduh, anak saya seperti ini, masa bisa kan? Gitu, seperti itu. Jadi kita beri mereka motivasi sesuai semboyan Ki Hajar Dewantara. Ya. Kemudian kreatif, selain aktif harus kreatif, mampu menghasilkan ide-ide baru. Jadi bisa menghasilkan apa? Oh, anak didik saya kelas 2 misalkan sudah bisa menciptakan diorama seperti contohnya yang di atas itu, seperti kemarin itu ya. Oh, ternyata anak bisa meskipun dibantu oleh orang tua. Tapi kemarin dicanangkan tidak boleh sepenuhnya harus dibantu orang tua, harus anak sendiri tapi diawasi oleh orang tua. Solid ini memiliki rasa solidaritas yang tinggi, bekerjasama dengan baik dalam tim kolaboratif dan memiliki jiwa kepemimpinan. Hari ini kita melakukan kolaboratif. Nah ini sudah bekerja sama untuk saling memajukan sekolah kita. Ya, tujuannya seperti itu. Jadi murid juga harus mempunyai seperti itu. Ajak mereka untuk sering kolaborasi di dalam kelas, di luar kelas, ataupun dimanapun. Itu ya. Kemudian inovatif, selalu mencari cara baru untuk melakukan sesuatu dan mengembangkan diri, mengimplementasikan ide-ide tersebut untuk menghasilkan sesuatu yang baru dan bermanfaat. Setelah berkreatif, kemudian mengkreasikan kreatifnya untuk tampil di depan. Artinya dapat ikut olimpiade, ikut apa ya, ikut penemuan apa seperti itu. Nah ini saya rasa sudah cukup ini ya profil pelajar Pancasila yang sudah kita canangkan setiap awal pembelajaran ya. Oke lanjut. Perubahan misi sekolah dengan visi guru penggerak. Ini tadi kalau kita membuat visi, kita sini buat misinya, mengintegrasikan nilai-nilai religius yang berkarakter dalam kehidupan sehari-hari, mengintegrasikan nilai-nilai luhur budaya lokal ke dalam kehidupan modern yang bermartabat, membangun komunitas yang solid, aktif, kreatif, dan inovatif untuk menciptakan perubahan yang positif.
mengoptimalkan potensi diri dalam berpikir kritis untuk menjadi generasi penerus bangsa yang tangguh dan berdaya saing untuk mencapai prestasi yang tinggi. Ini adalah uraian dari visi yang tadi. Ini adalah yang lebih rinci aja itu ya. Kemudian setelah visi misi yang kami buat, kami membuat adalah prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan itu adalah mewujudnya pembelajaran yang menyenangkan dengan membangun dasar literasi kuat pada peserta didik yang bercitra aksi. Nah, di sini selain saya membuat visi untuk guru penggerak, saya juga membuat prakarsa perubahan. Jadi saya tuangkan prakarsa perubahan itu ke dalam pembelajaran yang saya impikan. Apa yang menurut Pak Jaka belum ada di visi sekolah kita itu disempurnakan oleh Pak Jaka. Saya mendukung untuk visi sebagai visi guru penggerak yang Pak Jaka rencanakan atau yang Pak Jaka susun, saya setuju. Tapi kalau memang untuk visi sekolah, tentu seperti kata Bu Eni, kita akan mendiskusikan lebih lanjut. Jadi menurut saya integrasi visi sekolah dan visi guru penggerak yang Pak Jaka sampaikan itu sudah klop dan saling melengkapi, sudah matching istilahnya Pak. Itu menurut saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Eka, masukannya sangat luar biasa ya. Memang di sini saya menuangkan visi itu tidak membuang satu kata pun, cuma saya hanya menambahkan, karena kalau kita merubah sesuatu itu harus kita koordinasikan dulu. Saya sebetulnya di sini hanya memberi tawaran saja, memberi tawaran kepada sekolah apakah visi saya ini bisa membuat perubahan, itu aja. Mungkin ada yang lain. Siapa? Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Jaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya di sini visi sekolah kita kan dibentuk awalnya dulu kepala sekolah almarhum Nggih. Tentunya visi itu harus berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Ini kan sudah zaman dahulu kala. Tidak ada salahnya kita mengubah disesuaikan dengan perkembangan zaman. Di mana sekarang ini kita sudah masuk ke kurikulum merdeka, yaitu profil pelajar Pancasila, di mana visi ini harus disesuaikan dengan keadaan, yaitu memasukkan dari yang ada di profil pelajar Pancasila. Tentunya boleh, kita merubah juga boleh, atau tidak mau merubah juga boleh. Tentunya harus ditambahkan, karena sudah harus menyesuaikan dengan keadaan sekarang ini. Jadi kalau visi itu bukan harus sampai kita lembaga ini istilahnya tidak ada murid, visinya tetap, itu tidak. Tentunya kita sebagai warga di sekolah ini, sebagai pendidik, tentunya kita harus melakukan perkembangan atau merubah, berinovasi. Jadi tentunya harus kita ubah mengikuti perkembangan zaman. Dan saya simak di sini dari pemaparan Pak Jaka, yaitu bercitra aksi, tentunya tidak mengubah visi sekolah kita ya, hanya menambahkan. Bagus saya lihat di sini. Karena di sini Pak Jaka menambahkan kata aksi, di mana ditambahkan aktif, kreatif, solid, serta inovatif. Nah, ini sudah masuk ke dalam profil pelajar Pancasila. Tentu saja ini sangat bagus menurut saya. Bolehlah kita nanti merubah sesuai dengan apa yang disampaikan dari Pak Jaka. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pendapatnya dari Ibu Vivi. Sebetulnya di sini tentu lebih afdol lagi ya, kita ada kepala sekolah. Namun kepala sekolah karena berhalangan
ada dinas di Keraksaan, jadi tidak bisa mewakili hari ini. Tapi tidak apa-apa, nanti kita diskusikan lagi bersama di ruang kolaborasi lain kali di dalam komunitas belajar yang kemarin kita sudah bentuk ya. Yang apa namanya komunitasnya kemarin? Barbar. Apa Bapak Ibu barbar kemarin? Bersatu. Ya, terima kasih. Oke. Sudah, ini ternyata sudah selesai. Ini hanya dokumentasi dari literasi aja prakarsa perubahannya ya. Nah, itu hanya sepintas saja. Sebetulnya banyak sekali prakarsa perubahan yang kita tuangkan di sekolah ini. Namun ini hanya satu contoh saja, tidak semua saya paparkan karena waktunya kita terbatas. Demikianlah diskusi hari ini tentang prakarsa perubahan melalui visi guru penggerak dengan visi sekolah. Semoga kedepannya kita bisa memberikan inspirasi-inspirasi kita yang bisa membuat sekolah kita semakin maju, jaya, dan berbudaya. Saya akhiri di sini dengan memberikan sedikit refleksi bahwa visi itu adalah gambaran masa depan murid kita. Yang bisa menentukan adalah murid kita, makanya kita memberikan visi kepada murid kita supaya murid kita bisa menjadi lebih baik lagi. Dan tentunya lewat visi itu kita implementasikan ke dalam prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan itu masing-masing guru mungkin mempunyai prakarsa perubahan, tapi saya di sini mencetuskan prakarsa perubahan melalui literasi, membangun dasar literasi yang kuat kepada anak, karena saya basicnya adalah guru kelas rendah. Karena guru kelas rendah itu yang paling penting adalah literasinya. Itu aja. Ya, semoga dengan diskusi ini memberikan gambaran tentang apa yang harus kita lengkapi ke depannya. Terima kasih. Sebelum kita berfoto, kita akhiri diskusi kita ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillah, dan kita berdoa sejenak supaya kita pulang ke rumah dengan selamat sampai tujuan. Ya, monggo kita menunduk sejenak untuk berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Saya kembalikan monggo ke Ibu. Terima kasih Bapak Jaka dan terima kasih kepada teman-teman semua, sehingga kita telah melewati tahap ini dengan begitu lancar karena kolaborasi dari Panjenengan Sedanten. Untuk menutup acara ini, perkenankan kami akan mengambil dokumentasi bersama atas visi prakarsa perubahan yang telah kita diskusikan yang tadi, dan juga sekaligus terakhir ya, dokumentasi terakhir untuk Bapak Nugroho juga sebelum kembali ke BBGB begitu. Monggo Bapak Ibu, kita minta waktunya sebentar untuk berfoto bersama dan slide-nya ditampilkan Bapak. Kita tampakkan saja slide-nya yang tadi Bapak. Ini di situ. Monggo Bapak Ibu.